Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini kita akan ngebahas mengenai tes wawasan kebangsaan atau TWK ya. Ini yang kabarnya akan jadi giant killer ya. Kayak kabarnya gitu, yang katanya akan lebih susah atau mungkin yang paling susah dibanding TU dan juga TKP. Kalau kita ngerujuk dari tahun kemarin itu TU-nya gampang, TKP-nya gampang, TWK-nya yang cukup susah. Nah, semoga aja tahun ini nggak susah-susah banget ya. Susah atau enggak kan tergantung kita. Kalau kitanya paham, kitanya memahami dan menguasai, insya Allah apapun soalnya ya gampang kan gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan ngebahas TWK ya. TWK mana nih? Oke, langsung aja ke soal ya. Oke, soal pertama nih. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya sebagai berikut, kecuali A. Pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. B. Jiwa solidaritas dan kesetia kawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. C. Jiwa toleransi atau tenggang rasa hanya kepada orang-orang dengan agama, suku, dan golongan yang sama. D. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. E. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, ini udah kelihatan nih kalau jawabannya C ya guys ya. Jadi yang terkandung itu ya sesuai A, B, D, E. Kalau yang C ya kita tenggang rasanya itu ya antar agama, antar suku, antar golongan, antar bangsa. Nggak cuman ke yang sama aja gitu kan. Itu yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Oke teman-teman. Oke, gampang nih kalau soal ini nih. Lanjut. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dalam hal ini, otonomi daerah meliputi A. Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan untuk mengurus pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. B. Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan untuk mengurus sendiri urusan NKRI. C. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya. D. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya dengan campur tangan pemerintah pusat. E. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk membantu sebagian urusan pemerintah pusat. Nah, ini ya, otonomi daerah ini meliputi apa teman-teman? Yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Sehingga jawaban yang paling cocok atau yang paling sesuai dengan pengertian otonomi daerah yaitu yang C ya guys. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya. Tahu. Oke, lanjut. Nih, keberadaan partai politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan dalam sebuah tatanan masyarakat modern dan berstruktur kompleks. Semakin kompleks sebuah masyarakat, maka keberadaan partai politik akan semakin diperlukan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Dengan adanya partai politik merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaan politik dan kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Dalam program tersebut, salah satunya mengandung aspirasi yang berasal dari rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena apa nih teman-teman? A. Terbukti bahwa dengan adanya partai politik negara menjadi demokrasi, atau B. Melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden. C. Partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi. D. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik. E. Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang sangat penting untuk mengembangkan demokrasi. Nah, kira-kira ini kenapa perlu partai politik ya teman-teman ya? Nah, ternyata menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik menyatakan bahwa
Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Sehingga yang paling sesuai dengan pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2022 itu adalah jawaban E ya guys ya. Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang sangat penting untuk mengembangkan demokrasi. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah nih, perhatikan beberapa tindakan berikut. 1. Memutuskan hubungan diplomatik dengan negara lain. 2. Memutuskan kegiatan impor dengan negara lain dengan tujuan memajukan produk dalam negeri. 3. Membantu salah satu pihak yang dirugikan dalam sistem politik nasional. 4. Melakukan kerjasama dengan negara-negara besar. 5. Mengirim pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian. Adapun pernyataan yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif adalah A1235, B1234, C2345, D1345, E1235. Nah, berarti kita nyari karena yang di soal adalah yang tidak sesuai. Ini ada 4, listnya ada 5. Berarti kita nyari satu yang sesuai. Nah, yang sesuai itu nanti dibuang gitu ya. Yang 1 kayaknya enggak, 2 ini enggak, 3 ini juga enggak kayaknya, 4 juga enggak. 5. Mengirim pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian. Nah, ini sepertinya menunjukkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Sehingga yang tidak sesuai adalah 1, 2, 3, dan 4. Yaitu jawaban B, guys. Itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan tugas pokok lembaga-lembaga pemerintahan dan menentukan cara kerja lembaga tersebut. Di negara demokrasi seperti Indonesia, Undang-Undang Dasar juga dijadikan sebagai alat membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat absolut. Nah, dalam hal ini penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat absolut dimaknai sebagai A. Pemerintah menjalankan kekuasaan secara berkesinambungan. B. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. C. Pemerintah menjalankan kekuasaan yang tidak terbatas, namun tetap ada batasan hukum yang mengikat, sehingga tidak sewenang-wenang. D. Pemerintah menjalankan kekuasaan secara tidak penuh dan ada batasan hukum yang mengikat. E. Pemerintah menjalankan kekuasaan bersama dengan menteri. Nah, ini maksudnya tidak bersifat absolut. Ini dimaknai sebagai apa ya? Alat untuk membatasi kekuasaan pemerintah ini agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat absolut kan gitu kan. Nah, itu artinya apa gitu kan. Nah, tidak bersifat absolut dimaknai sebagai penyelenggaraan kekuasaan di mana pemerintah menjalankan kekuasaan secara tidak penuh. Ya, tidak penuh dan ada batasan hukum yang mengikat. Nah, itu maksudnya dari tidak bersifat absolut. Sekali lagi adalah penyelenggaraan kekuasaan di mana pemerintah menjalankan kekuasaan secara tidak penuh dan ada batasan hukum yang mengikat. Sehingga jawaban yang benar adalah D ya guys ya. Oke gitu dulu teman-teman. 5 soal aja. Yang penting rutin, istiqomah ya, dikit-dikit. Yang penting ya itu tadi ya, istiqomah, rutin, diulang-ulang. Kalau perlu belajar tiap hari. Ini jadwalnya beberapa sudah muncul ya. Jadi harus benar-benar disiapkan teman-teman. Harus yuk kita maksimalkan waktu yang ada, waktu tersisa. Kita benar-benar harus memaksimalkan. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala hal, terutama dalam proses mendapatkan NIP tahun ini. Ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.